Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faria Sazabila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan membahas tentang wawasan Nusantara. Dalam video ini juga sebagai salah satu subtopik matkul kewarganegaraan yang diasuh oleh Bapak Luman Sugiharto Wijaya SSI MSI. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan geografinya berdasarkan Pancasila UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Selain itu, wawasan Nusantara juga memiliki dua tujuan, yaitu tujuan nasional dan juga tujuan ke dalam. Tujuan nasional ialah dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang menjelaskan tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam ialah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan, baik alamiah maupun sosial. Nah, untuk mencapai sebuah tujuan maka diperlukan sebuah landasan yang kuat. Maka dari itu, muncullah sebuah landasan wawasan Nusantara yang dapat mewujudkan tujuan tersebut. Landasan Nusantara terbagi menjadi 5 bagian, yaitu landasan ideal, yaitu sebuah perwujudan dari Pancasila yang merupakan kesatuan yang utuh serta mengandung paham keseimbangan wawasan Nusantara. Yang kedua, landasan konstitusional, yaitu sebuah landasan yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan ini terdapat dalam UUD 1945. Yang ketiga adalah landasan visional, yaitu suatu ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat dengan tujuan agar tidak terjadi penyesalan dan penyimpangan dalam rangka mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Yang keempat adalah landasan konsepsional, yaitu sebuah landasan yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan sebagai konsepsi nasional. Kelima adalah landasan operasional. GBHN adalah sebagai landasan wawasan operasional dalam wawasan Nusantara yang dikeluarkan oleh OMPR. Selain landasan juga terdapat fungsi wawasan Nusantara, yaitu sebagai konsepsi nasional yang bertujuan untuk menjaga sikap dan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, serta sebagai konsep dalam paradigma pembangunan nasional. Kemudian juga terdapat paham wawasan Nusantara. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham-paham kekuasaan dan geopolitik. Berikut ini adalah beberapa pembagian teori atau paham kekuasaan yang terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah paham Machiavelli, yaitu menurut pendapat Machiavelli, hal ini lebih cenderung menghalalkan kekuasaan yang otoriter atau yang dikenal dengan Adagium Machiavelli. Yang kedua adalah paham Kaisar Napoleon Bonaparte, yaitu yang menegaskan bahwa kekuatan politik harus didukung oleh kekuatan ekonomi. Yang ketiga, paham Jenderal Clausewitz. Menurut beliau menjelaskan bahwa semua yang dikatakannya tidak lepas dari perang. Adapun dalilnya adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Yang keempat, paham Feuerbach dan Hegel. Teori Feuerbach dan Hegel melahirkan paham liberalisme yang ujung-ujungnya melahirkan kolonialisme. Yang kelima, paham Lenin, yaitu melahirkan komunisme yang berpangkal yang mementingkan negara. Yang keenam adalah paham Lucian dan Sidney. Karena politik dianggap kotor, maka kedua tokoh tersebut menghendaki agar berpolitik itu harus santun dan berbudaya. Kemudian ada teori geopolitik. Itulah tadi video yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara. Mudah-mudahan kita semua dapat menambah wawasan dengan cara mengetahui apa itu wawasan Nusantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.